Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari lingkaran. Nah, di sini, jadi kalau di sebelumnya kita sudah membahas yang persamaan garis singgung lingkaran, baik itu yang melalui titik pada lingkaran dengan yang diketahui gradien dari garis singgungnya. Nah, sekarang kita coba menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik yang berada di luar lingkaran. Nah, nanti ini ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa dengan ini, permisalan garis ya. Jadi memisalkan persamaan garisnya. Jadi konsepnya dulu deh. Jadi kalau kalian punya suatu lingkaran, seperti ini katakanlah ya, kemudian punya titik di luar lingkaran, itu nanti kita bisa membuat dua persamaan garis singgung yang melalui titik ini. Jadi pertama bisa yang ke bawah, gini ya, jadi ke bawah sini. Yang kedua itu bisa yang ke atas. Nah, jadi nanti akan ada dua persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, untuk menentukannya bisa dengan beberapa cara. Di sini kita bahas dulu yang dengan memisalkan garisnya. Jadi konsepnya gini. Misalkan ya, kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran, diketahui titik di luar lingkaran, anggaplah titiknya M gitu ya. Bukan koordinatnya x1, y1. Nah, nanti kita misalkan dulu. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah y min y1 sama dengan gradien dikalikan x min x1 ya. Jadi pakai persamaan dasar dari persamaan garis. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke kanan semuanya. Jadi min y1 kita pindah kanan, ini kita kali-kalikan. Jadinya gini, y sama dengan mx min mx1 ditambah y1. Nah, dengan x1 y1 kita masukkan titik tadi. Setelah kita ketemu persamaan garis singgungnya, jadi permisalannya kan ya, kita belum tahu nilai M-nya nih. Nah, hasil ini kita masukkan ke persamaan lingkaran, kita substitusi. Dari persamaan lingkaran nanti akan diperoleh suatu persamaan kuadrat. Nah, diingat-ingat karena hubungannya bersinggungan, maka nanti nilai diskriminan atau D-nya, B kuadrat min 4AC itu harus sama dengan 0. Jadi D harus sama dengan 0. Dari D sama dengan 0 ini, kita nanti diperoleh nilai M-nya berapa. Setelah tahu nilai M, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi masukkan nilai M-nya. Akhirnya persamaan garis singgung dapat ditentukan. Gitu ya. Jadi misalkan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1 kayak gini. Ya. Coba kita dengan soal deh. Misalkan ada yang seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 7,1. Jadi sebelum kita menghitung persamaan garis singgungnya, dicek dulu apakah 7,1 ini berada di luar lingkaran. Cara ngeceknya, nilai ini tinggal kalian substitusi ke sini aja. Jadinya 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat, nanti pembandingnya adalah 25. Kalau di luar lingkaran, maka hasil yang sebelah kiri ini harus lebih besar. Ini kan jadi 49 ya, tambah 1. Jadinya adalah 50. Nah, ternyata 50 itu lebih besar dari 25. Ya memang berarti titik 7,1 ini berada di luar lingkaran. Nah, setelah kita tahu posisinya, sekarang kita misalkan dulu. Jadi langkah pertama adalah dimisalkan persamaan garis singgungnya. Kita pakai warna hitam dulu deh. Berarti anggap ini ya, y min y1 sama dengan gradien dikalikan x min x1 gini ya, sehingga y min 1 ya sama dengan M-nya kita nggak tahu, yang dicari ini X min 7. Jadinya Y min 1 sama dengan MX min 7M. Atau Y sama dengan MX min 7M plus 1. Gini ya. Nah, udah diperoleh nih langkah pertama. Langkah kedua, tinggal kita substitusi ke persamaan lingkarannya gitu ya. Jadi langkah kedua kita harus ini ya. Jadi gini, X kuadrat ditambah, nah bagiannya kita ganti dengan ini. MX min 7M plus 1 ya, kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kalau kita selesaikan kan menjadi X kuadrat ditambah, jadi M kuadrat X kuadrat ditambah 49M kuadrat plus 1. Kemudian min 14M kuadrat X ditambah 2 MX min 14M gitu ya. Nah, 25-nya kita pindah kiri, min 25 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kalian kumpulkan dengan yang sejenis. Maksudnya gini, yang ada X kuadratnya dengan yang ada X kuadratnya gitu ya.
yang ada X-nya dengan yang ada X. Yang tidak ada, ya dengan yang tidak ada X-nya sama sekali. Jadi ngumpul sesuai dengan jenis. Jadi kalau kita faktorkan ya, ini X kuadratnya kita keluarkan, ini tinggal 1 ditambah M kuadrat gitu ya. Ditambah kalau X-nya kita keluarkan, jadi bagian yang ada X-nya ya, ini sama ini ya. Ini bersisa min 14M kuadrat sama plus 2M. Nah, yang tidak ada X-nya sama sekali, jadikan 1 juga. Jadinya 49M kuadrat gitu ya. Terus min 14M, min 24. Nah, akhirnya ketemu bentuk persamaan kuadrat. Dari sini tinggal kita tentukan nilai D-nya. Diingat-ingat D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi ini menjadi A-nya. Nah, ini semua menjadi B. Ini semua menjadi C. Langkah berikutnya kita tentukan nilai D, yaitu B kuadrat min 4AC ini nanti harus sama dengan 0. Nah, jadi kita hitung nih. Jadi agak panjang ini ya. Jadi min 14 M kuadrat plus 2M. Nah, ini kan B. Kemudian min 4. A-nya adalah 1 plus M kuadrat. C-nya adalah, nah ini, 49 M kuadrat min 14M min 24 sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi kita kalikan ini ya. Ini menjadi agak ke bawah sini ya. Agak ke sini ya, biar posisinya pas ya. Di sini kalau dijabarkan menjadi 14 kuadrat ya, jadi 196 M pangkat 4, kemudian min, ini jadi 56 M pangkat 3 ya, ditambah 4 M kuadrat, kemudian min 196 M kuadrat ditambah 56 M, kemudian ditambah lagi 96. Kemudian dikurangkan 196 M pangkat 4 ditambah 56 M pangkat 3 ditambah 96 M kuadrat sama dengan 0. Wah, panjang sekali ya. Nah, tapi di sini kita kelihatan pangkatnya gede-gede ya. Tapi ada beberapa itu yang saling menghilangkan. Contoh misal kita ganti warna hijau deh. Yang bagian ini ya. 196 M pangkat 4 akan hilang dengan minus 196 M pangkat 4. Kemudian min 56 M pangkat 3 akan hilang dengan 56 M pangkat 3. Nah, tinggal ini nih yang pangkat 2. 4 M pangkat 2 dikurangi 196 M pangkat 2 sama ditambah 96 M pangkat 2. Jadinya adalah minus 96 M pangkat 2. Terus ditambah 56 M ditambah 96. Sama dengan 0. Nah, tinggal sisa ini kan ya. Nah, ini kan biar jadi mudah ya. Ini kan bisa dibagi 8 semua ya. Tapi kita bagi min 8 aja. Biar bagian kuadratnya positif. Jadinya adalah 12M min. Ini jadi 7 ya. 7M. Ini jadi min 12. Sama dengan 0. Nah, akhirnya diperoleh persamaan kuadrat nih. Dari ini tinggal kita faktorkan aja. Kita pindah slide berikutnya ya. Kita ganti warna hitam aja deh. Nah, tadi kan terakhir kita ketemu 12M kuadrat ya. 12M ini kuadrat ya. Kemudian 12M kuadrat min 7M. Ini tadi min 12 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini kan bisa jadi 4M kali 3M. 12 jadi 4 kali 3 ya. Ini min, ini plus biar jadi min 7M. Nah, dari sini yang pertama berarti 4M min plus 3 sama dengan 0. 4M sama dengan min 3. M-nya sama dengan min 3 per 4. Yang berikutnya adalah 3 min 4 sama dengan 0. 3M sama dengan 4. M sama dengan 4 per 3. Nah, sudah ketemu dua gradien. Jadi tinggal kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awalnya tadi adalah Y sama dengan MX min 7M plus 1. Jadi kembali ke persamaan yang pertama tadi ya. Jadi yang ini. Jadi kembali ke persamaan Y sama dengan MX min 7M plus 1 ini. Nah, tinggal kita substitusi nilai M-nya. Jadi misalkan kita M pertama kita pakai yang
min 3/4. Sehingga menjadi Y sama dengan min 3/4X gitu ya. Jadi ini plus ya. Jadi M-nya kita masukkan 3/4. Jadi 7 dikalikan 3/4. 21/4 plus 1 kayak gini. Nah ini kan tinggal kita kali 4 aja ya. Jadinya 4Y sama dengan min 3X plus 21 plus 4. Atau kalau dibedakan ke kiri semua jadinya 4Y plus 3X min 25 sama dengan 0. Gini ya. Nah yang kedua, misalkan kita pakai yang 3/4 ini. Jadinya Y sama dengan 3/4X. Salah nih, 4/3 ya. Berarti Y sama dengan 4/3X dikurangkan 7 kali 4/3, 28/3. Kemudian plus 1. Nah ini bisa kita kalikan 3 semuanya menjadi 3Y sama dengan 4X min 28 tambah 3 gitu ya. Kalau pindah ke kanan semuanya deh. 0 sama dengan 4X min 3Y min 25. Jadi seperti ini caranya ya. Kalau misalkan kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran, yang kita gunakan cara yang memisahkan garisnya secara langsung. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.